Jadi Prabowo Subianto itu relatif cenderung tidak terlampau dihitung dalam kontes politik elektoral di 2024 karena sudah dianggap terlampau sering. Karena terlalu sering mendeklarasikan dan ikut dalam kontestasi, jadi tidak ada elemen of surprise. Cuitan Denny Siregar petunjuk Prabowo diramalkan sulit menang di Pilpres 2024, padahal ini bukti peluangnya kalah sangat besar. Sekali pecundang, tetap pecundang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya jelas tidak akan memilih Prabowo Subianto. Karena beliau sudah tua, sudah waktunya istirahat. Dan kalau dipaksakan untuk menjadi pemimpin negeri ini, ditakutkan menjadi tidak fokus dan gampang dimanipulasi oleh orang-orang sekitarnya. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas. Kalau ada pertanyaan, sebutkan satu saja orang Indonesia yang pengen banget jadi presiden, pasti jawabannya adalah Prabowo. Bagaimana tidak, berkali-kali ikut pilpres dan berkali-kali kalah. Gak kapok-kapok juga, bahkan Prabowo sudah ikut kontestasi pilpres sejak 2004 silam. Politikus Partai Umat Helmi Felis mengomentari cuitan pegiat media sosial Denny Siregar tentang pendukung Prabowo Subianto. Dalam potongan gambar yang dibagikannya, Helmi menyertakan potongan cuitan berbunyi, "Bisikan kematian untuk pendukung Prabowo." Terkait hal itu, Helmi menyebut Prabowo memang sulit menang di tengah gempuran kelompok pro-pemerintah yang kerap disebut sebagai buzzer. Alasannya yaitu karena kualitas buzzer yang dimiliki Prabowo malah nanggung sehingga sulit meraih kemenangan. Prabowo sulit menang, diserang kanan-kiri, kualitas buzzernya juga nanggung. Mau menang gimana? Ujar Helmi dikutip dari akun Twitter pribadinya. Helmi kemudian melontarkan kekecewaannya diduga karena Partai Umat membuka opsi mencalonkan Prabowo Subianto. Ia menyayangkan partai tersebut mendukung Prabowo karena Prabowo hanya runner-up. Udah benar dukung Anies malah sok-sokan dukung raja runner-up, ujar Helmi. Prabowo, si manusia tua yang ketinggian mimpinya masih ternyata belum bangun dari halusinasi yang sejak tahun 2000-an sampai sekarang. Dia bermimpi bisa menjadi presiden dan atau wakil presiden dari dulu sampai sekarang. 3 kali diberi kesempatan masih nggak pernah belajar dari kesalahannya sebelum-sebelumnya. 3 kali nyapres atau nyawapres itu sudah merupakan kode alam dari masyarakat bahwa dia ini ditolak dan tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin negara. Tentu masih segar di ingatan kita siapa saja yang menjadi pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Ada FPI, HTI, PA212, GNPF, Ulama, dan lain-lain. Dan mereka ini sudah memutuskan untuk tidak akan memilih Ketua Umum Partai Gerindra itu lagi pada pemilu 2024 nanti, lantaran Prabowo masuk Kabinet Jokowi. Padahal jumlah masa kadrun ini cukup besar loh. Rizik saja mengklaim yang ikut aksi 212 mencapai 7,5 juta orang. Lebih dari setengah jumlah penduduk DKI 10,56 juta jiwa. Pendukung Jokowi tentu masih ingat apa yang dilakukan oleh Prabowo pada Pilpres 2019 lalu. Mulai dari menyebarkan hoaks Ratna Sarumpait, ngomong bocor tidak mau menerima kekalahan hingga merangkul kaum intoleran agar terpilih menjadi presiden. Ulahnya yang menghalalkan segala cara tersebut membuat pendukung Jokowi sulit untuk menerima Prabowo. Artinya apa? Meskipun sekarang dia berada di Kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, pendukung Jokowi belum tentu akan memilihnya pada Pilpres 2024 mendatang. Kecuali satu orang, yakni Immanuel Ebenezer. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menggelar survei berskala nasional pada 11-14 April 2023. Yang hasilnya dirilis 15 April 2023. Survei tersebut menggunakan 6 simulasi nama kandidat calon presiden dan hasil teratas seperti biasa diduduki oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo memperoleh suara 26,8%, Prabowo Subianto 25,4%, Anies Baswedan 16,7%, Ridwan Kamil 13,8%, Mahfud MD 4,1%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,1%. Demikian beberapa alasan kenapa Prabowo belum tentu menang di Pilpres 2024 nanti. Meskipun elektabilitasnya cukup tinggi dan lawan terkuatnya Jokowi sudah tidak bisa nyalon lagi. Namun kalau dia masih ngotot mau nyapres lagi, itu hak dia. Kita nggak bisa melarang. Hanya saja kalau kalah lagi, harapannya sih bisa lebih dewasa.
Gak kekanak-kanaan kayak dulu, sujud syukur padahal kalah. Hahaha. Bagaimana menurut Anda? Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Oke. Kalau kita lihat trennya, Livi, 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Koalisi perubahan semakin bubrah. Nasdem tusuk Demokrat dari belakang. Kader Demokrat Jawa Barat ini mundur dari Demokrat dan pindah ke Nasdem. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dan kalau akhirnya terjadi perkawinan Nasdem dengan PKS, AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya memutuskan untuk mundur dari Partai Demokrat pada Jumat 14 April 2023. Usai berhenti sebagai kader Partai Besutan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Asep berlabuh ke Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Keputusan untuk bergabung ke Partai Nasdem diumumkan Asep dalam konferensi pers di kantor Partai Nasdem Kabupaten Bogor, Jalan Raya Bogor, Kecamatan Sukaraja, Selasa, 18 April 2023. Hari ini pada tanggal ganjil bulan Ramadan ini, saya memutuskan sikap politik untuk bergabung dengan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, kata Asep di Sukaraja, Selasa 18 April 2023. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan Asep berlabuh ke Partai Nasdem. Pertama, Nasdem merupakan partai pertama yang berani mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 tanpa mahar dan tidak meminta bayaran apapun, kecuali dengan satu syarat terus menjaga NKRI dalam spirit restorasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Partai Nasdem meminta Asep menjadi calon legislatif DPR RI dalam Pileg 2024 tanpa mahar dan biaya apapun. Melihat dari cara partai merekrut sumber daya manusia yang dianggap unggul tanpa mahar dan meminta bayaran apapun, Asep menilai Nasdem sebagai partai yang dewasa dan bijaksana. Melihat fakta di atas, saya sebagai penulis menangkap 2 poin. Pertama, bahwa memang ada partai politik yang mempermasalahkan mahar dalam berpolitik. Dan jika melihat pengakuan Asep Wahyu Wijaya, Partai Demokrat merupakan salah satu partai tersebut. Kedua, Nasdem seperti menusuk Demokrat dari belakang. Tapi mungkin ini sebagai salah satu strategi atau cara Nasdem menolak AHY sebagai cawapresnya Anies. Kenapa partai yang dikenal dengan slogan Restorasi Indonesia tersebut menolak AHY? Karena peluang Anies untuk kalah lebih besar dibandingkan menang jika ia berpasangan dengan putra sulung SBY tersebut. Lawong kader partainya bermasalah terus. Pada tahun 2022-2023 ini saja, sudah 5 kader Partai Demokrat ditangkap oleh aparat penegak hukum karena korupsi. Kemudian ada juga kadernya yang mencabuli karyawan sendiri. Video asusilanya tersebar luas di dunia maya. Serta ada pengurus Partai Demokrat di daerah yang mengkonsumsi obat terlarang. Jika AHY berpasangan dengan Anies, maka citra mantan gubernur DKI itu juga akan rusak. Ini yang dihindari betul oleh Nasdem. Di samping itu, kalau seandainya Anies AHY terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Nasdem juga yang akan repot. Lawong ketum Partai Demokrat itu nggak punya pengalaman sama sekali kok bekerja di pemerintahan, jadi harus dibimbing terus. Dan AHY selama ini terlalu dimanja oleh bapaknya. Seperti saat ia nyalon gubernur DKI 2017 lalu, SBY semua yang fasilitasi. Dan saat dirinya terpilih jadi ketum Demokrat, semua berkat perjuangan SBY. Doi hanya duduk manis saja, gak pernah jadi ketua DPD Partai Demokrat dan gak pernah jadi pengurus DPP partai, tiba-tiba jadi ketua umum. Benar-benar politisi digoreng dadakan 35 ribuan. Terakhir, berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas, elektabilitas Partai Demokrat malah turun. Jadi posisi Nasdem serba salah sekarang. Mau menjadikan AHY sebagai cawapres Anies, Partai Besutan Paloh itu dirugikan. Mau melepas Partai Demokrat, Demokrat dibutuhkan untuk memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Maka dari itu, strategi yang tepat dan jitu, yaitu menusuk Demokrat dari belakang dengan merogoh orang-orang berpengaruh dari Partai Demokrat dan beralih ke Nasdem. Bagaimana kalau menurut Anda?